warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah pemberdayaan masyarakat perikanan. Di sini kami akan menampilkan video mengenai simulasi penyuluhan kepada petani ikan di Desa Beji. Perkenalkan, saya Kameliatan Pertiwi dengan NIM L1B024097 dan di sini ada rekan saya. Saya Sandi Ananda dengan les NIM 106. Saya Muhammad Wahidi Azri dengan les NIM 123. Saya Faiza Karmatul Husna dengan les NIM 128. Saya Maura Febriati dengan les NIM 132. Baik, berikut video yang akan kami tampilkan. Selamat Selamat menonton. menonton. Jadi di sini saya akan mewawancarai para petani ikan yang ada di Desa Beji. Pertama, perkenalkan dengan Bapak siapa? Nama saya Bapak Rocky. Saya Bapak Edi. Saya Ibu Megawati. Ya, jadi di sini saya sudah bersama Bapak Rocky sebagai petani ikan yang ada di Desa Beji. Pak, saya mau nanya nih, udah berapa lama sih jadi petani ikan di Desa Beji? Jadi petani di Desa Beji ini udah mulai dari 2015. Oke, udah lumayan lama ya. Terus kalau boleh tahu ikannya apa, budidaya ikan apa aja? Ini budidaya ikan nila sama lele. Ini nila, ini lele nih. Nilai. Gitu aja, terima kasih ya Pak Rocky. Iya, sama-sama. Nah, di sini kita bersama Pak Edi. Pak Edi, saya mau ikut nanya-nanya nih. Boleh. Jadi kan Pak Edi budidaya ikan. Nah, jualan ikan budidayanya ini untuk makan gitu, ukuran yang udah lumayan besar atau bibitnya aja nih Pak, benih besarnya? Kalau di sini itu kita lebih ke konsumsi. Kita pembesaran dari mulai ukuran sedang sampai ukuran besar untuk dijual konsumsi. Oh. Nah, selanjutnya untuk pakannya nih Pak. Kalau kita pakan, kita pakai di produknya CPP sih. Terus selanjutnya saya mau nanya Pak, kira-kira selama budidaya ini tuh ada kendala nggak ya? Terus kendalanya tuh apa aja gitu? Kalau kendalanya mungkin dari penyakit kita belum terlalu paham untuk menanganinya. Sama di transportasi waktu panennya sih. Baik, terima kasih Bapak. Baik, untuk narasumber selanjutnya kita ada di sini bersama Ibu Megawati. Ibu mau menanyakan nih terkait budidayanya. Yang pertama itu menanyakan terkait keuntungan budidayanya tuh apa aja ya Bu? Baik, kalau untuk keuntungan dari budidaya ini ya udah pasti dapat keuntungan pribadi. Kalau jumlahnya berapa, mungkin kalau untuk bersihnya ya per bulan sekitar 5 sampai 7 juta. Itu tergantung musim juga Mbak. Terus juga mungkin keuntungannya juga dari kalau saudara main ke rumah bisa dibagi-bagi ikannya seperti itu Mbak. Terus buat budidayanya ini nih Bu, kira-kira ada kendala nggak ya pas budidayanya? Kendala yang mungkin dihadapi ya itu mungkin di sistem distribusi sih Mbak, karena itu pemasarannya itu masih terbatas ya, apalagi di sini pembudidaya rata-rata umurnya tuh sudah tua, sudah bukan muda lagi, jadi belum terlalu mengenal sosial media gitu Mbak, jadi mungkin hanya bisa jual di sekitar desa, di sekitar sini aja Mbak, di masyarakat sini gitu, karena belum mengenal sosial media. Baik, selanjutnya ya Bu, untuk sistem distribusinya, kira-kira setelah panen itu didistribusikan kemana aja? Baik, biasanya itu kami sistemnya setelah panen itu para tengkulak itu datang Mbak, lalu membeli ikan hasil panennya, lalu dari tengkulak mungkin dijualkan kembali, didistribusikan kembali ke masyarakat, ke konsumen seperti itu Mbak. Jadi kalau dari kami biasanya tuh dibeli oleh tengkulak terlebih dahulu, atau mungkin memang ada yang sudah pesan dari tetangga-tetangga sekitar seperti itu Mbak. Baik, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Jadi Bapak dan Ibu pembudidaya yang ada di Desa Beji, saya di sini akan menawarkan solusi dari masalah-masalah yang ada di budidaya Bapak dan Ibu tadi jelaskan. Yang pertama tuh ada masalah penyakit ikan. Kalau dari saya dan teman-teman yang sudah berdiskusi, penyakit ikan itu bisa dicegah dengan kebersihan lingkungan sekitar dan kolamnya, terus rutin untuk cek kualitas air, terus
pemberian perawatan yang baik, terus pemberian pakan dengan kualitas yang baik. Itu dari saya dan teman-teman. Terus untuk masalah tengkulak bisa melakukan kerjasama dengan tengkulak dan kayak berkomunikasi dengan baik bagaimana harga jual yang bisa didapatkan yang sama-sama menguntungkan. Begitu. Baik, selanjutnya itu solusinya untuk distribusi ya Bapak Ibu. Jadi mungkin distribusinya kami bisa mengajarkan bagaimana caranya untuk berjualan secara online. Jadi nanti kita bisa mengajarkan bagaimana caranya Bapak Ibu menggunakan aplikasi seperti jejaring media sosial ya, kayak Facebook, Instagram, dan lain-lainnya untuk bisa berjualan secara online. Ya, jadi Bapak Rofi, bagaimana perkembangan dari budidaya ikan yang Bapak lakukan selama sebulan ini setelah penyuluhan yang saya berikan? Oh, baik. Perkembangan penjualan saya semakin meningkat karena adanya sosial media yang saya upload di sosial media melalui media sosial Twitter, TikTok, Telegram, sama Instagram, berupa video, foto, sama keterangan. Sudah, ya. Ya, baik, terima kasih Bapak Rofi. Ya. Jadi di sini saya bersama dengan ibu megawati lagi untuk menanyakan kira-kira bagaimana nih Bu perkembangannya setelah dilaksanakannya penyuluhan ini terhadap budidayanya. Baik, alhamdulillah ya setelah diadakannya penyuluhan, saya dengan tengkulak ini sekarang komunikasinya sudah baik, terus juga untuk distribusi dengan tengkulaknya juga tengkulak tidak berani mematok harga yang tidak sesuai seperti itu, jadi kerjasama dengan tengkulak yang lebih baik. Ya, gimana Pak Edi perkembangan budidaya ikannya setelah penyuluhan yang sudah saya berikan? Setelah penyuluhan yang diberikan itu, alhamdulillah ikan-ikan saya itu pada sehat. Saya itu bisa menangani penyakit-penyakit yang terserang pada ikan saya. Nah, sekarang ikan-ikan saya itu produksinya itu lebih meningkat dan jarak kecil. Terima kasih Pak Edi. Ya. Sekian video yang telah kami tampilkan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.